sejahtera untuk semuanya. Baru saja kita selesai briefing pada seluruh jajaran di Pemprov DKI Jakarta dan pimpinan BUMD, semuanya lengkap. Pemprov DKI Jakarta langsung mengambil langkah-langkah cepat bahwa kita akan selalu faktual, kita akan sampaikan fakta-fakta, kenyataan seperti apa adanya. Kemudian kita menyadari ini situasi urgent atau situasi genting, karena itu segalanya harus dikerjakan dengan cepat dan harus responsif. Jadi tadi 3 hal yang disampaikan pegangan kita, harus faktual, harus responsif, harus sadar bahwa ini situasi urgent, harus ada tindakan cepat. Nah, status yang kita hadapi saat ini adalah sudah ditemukan di kawasan Jabodetabek di Jakarta. Karena itu seluruh SKPD dan BUMD yang menyangkut kegiatan-kegiatan publik malam hari ini langsung melakukan langkah-langkah praktis. Jadi kita menghimbau kepada masyarakat juga untuk satu, jangan berpergian ke lokasi-lokasi yang sudah dinyatakan sebagai tempat yang terjangkiti. Hindari tempat itu. Kemudian Pemprov juga tidak akan mengeluarkan perizinan baru untuk kegiatan perkumpulan orang dalam jumlah yang besar. Itu, dan yang sudah terlanjur keluar izinnya akan direview kembali. Kemudian Pemprov juga nanti akan secara rutin mengirimkan WA blast, SMS blast, komunikasi risiko apabila ditemukan tempat-tempat baru yang perlu dihindari atau informasi baru yang perlu diketahui oleh masyarakat. Bila masyarakat merasakan ada kondisi seperti gejala COVID-19, maka telepon ke nomor yang sudah tersedia 112, 119. Kami meminta jangan langsung ke fasilitas kesehatan. Mengapa? Bila sampai itu confirm, untuk mengurangi potensi penularan, kami yang akan jemput, akan ditelepon, akan dilakukan diagnosis per telepon, lalu akan didatangi dan lalu dibawa ke fasilitas kesehatan. Kalau datang sendiri, nanti berangkatnya misalnya positif, berangkatnya di perjalanan punya potensi penularan, di ruang tunggu punya potensi penularan. Jadi tinggal di tempat Anda berada dan kami yang akan jemput. SOP-nya seperti itu. Dan kita sudah siapkan tenaga yang cukup, fasilitas yang cukup untuk merespon itu semua. Tapi semuanya dilakukan lewat telepon dulu. Kemudian siang ini sudah terjadi panic buying. Kami berkomunikasi dengan Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, APRindo, dan dari komunikasi itu disampaikan bahwa stok kebutuhan di Jakarta cukup. Karena itu tidak perlu belanja secara eksesif. Belanja eksesif itu kan bila khawatir stoknya berkurang, stoknya cukup. Memang yang diburu hanya beberapa item. Tetapi saya perlu sampaikan, jangan melakukan pembelian secara berlebih, karena itu bisa mengganggu stabilitas. Meskipun stok kita, mereka sampaikan cukup. Lalu saya mengimbau juga pada seluruh masyarakat, meskipun beramai-ramai belanja hand sanitizer, tapi sesungguhnya pembersihan yang paling baik itu justru menggunakan air dan sabun. Karena itu cuci tangan dengan air dan sabun, airnya mengalir, itu jauh lebih efektif. Jangan enggan untuk melakukan itu. Hand sanitizer tentu bisa, tapi lebih bersih, lebih baik menggunakan air mengalir dan sabun. Kemudian
Hal-hal lain apabila ditemukan informasi yang perlu diketahui oleh pemerintah, laporkan. Kami siap untuk merespon, dan tim kita akan berjaga 24 jam untuk tanggap COVID-19 ini. Itu saja teman-teman yang perlu disampaikan. Silakan. Untuk izin yang acara untuk diselenggarakan itu sampai kapan, ada batas waktunya atau? Ini kan sekarang sedang ada pengajuan. Yang pengajuan ini tahan dulu, yang belum dikeluarkan izinnya. Batas waktunya sampai kapan? Ya? Maksudnya? Stok pangan. Ya, Aprindo tidak memberikan perinciannya, dan tadi dalam diskusi diputuskan Aprindo tidak melakukan pembatasan, karena kalau dilakukan pembatasan nanti dianggapnya stoknya terbatas, padahal stoknya ada, justru punya efek psikologis yang lebih besar lagi. Ada tempat yang sudah disebutkan sebagai tempat hiburan yang di situ dideteksi ada penularan. Nanti penjelasan resminya sesudah semua terkonfirmasi. Petugas kita saat ini sedang memeriksa ke sana, dan juga petugas-petugas yang orang-orang yang bekerja di 2 lokasi itu. Saat ini nomor 1 adalah keselamatan warga. Dampak perekonomian tentu ada. Tentu ada. Negara-negara lain juga sudah menyaksikan. Tapi kita tidak akan menomorsatukan ekonomi dan menomordua-duakan keselamatan warga. Keselamatan warga adalah nomor 1. Jadi kita berharap warga Jakarta selamat, dan kita berharap ekonomi juga selamat. Dua-duanya kita berharap aman. Gubernur, bagaimana Pak untuk antisipasi? Ya, malam ini dibahas, tapi sejauh ini belum ada peliburan. Pak, mengenai fasilitas publik Pak, seperti transportasi gimana Pak? Betul. Jadi MRT, kemudian Transjakarta, semuanya menyiapkan langkah-langkah praktis. Nanti Anda akan temukan di lapangan, ada untuk cuci tangan, pembersih tangan, kemudian thermal gun untuk mengukur suhu. Jadi itu semua disiapkan. Jadi semuanya nanti akan kita siapkan. Jadi tadi juga salah satu yang kita bahas adalah pengalokasian sumber daya yang cukup agar bisa punya thermal gun, karena kita jumlah thermal gun yang tersedia terbatas.